Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Chandra Budimansyah. Saya dari kelas TI 0701 dengan NIM 102052400084. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang analisis acceptance sampling 209. Oke, pada sheet pertama kami membuat rencana sampling untuk pemeriksaan kualitas jaket hoodie menggunakan metode SSP dan DSP. Data yang digunakan yaitu infection level S1, terus lot size-nya sebanyak 850 produk, AQL-nya 14% atau 0,14, jenis pemeriksaannya itu normal. Berdasarkan tabel, berdasarkan tabel dengan kode letter J, untuk metode SSP dan atau single sampling plan digunakan, sample size sebanyak 80 produk. Terus acceptance number atau AC-nya sebesar 2. Rejection number-nya atau RE sebesar 3. Artinya jika cacat maksimal 2, maka lotnya diterima. Sedangkan jika ditemukan 3 cacat atau lebih, maka lotnya itu ditolak. Sedangkan pada metode DSP atau double sampling plan, dilakukan dua tahap pemeriksaan. Tahap pertama mengambil 80 sampel, dan bila hasilnya belum dapat diputuskan, maka dilanjutkan ke tahap kedua dengan jumlah sampel yang sama. Tujuannya agar penggunaan DSP lebih fleksibel dan dapat mengurangi pemeriksaan apabila kualitas produk sudah memenuhi standar sejak tahap pertama. Oke, kita lanjut ke sheet yang kedua. Sheet yang kedua. Oke. Untuk yang sheet yang kedua ini eh, dijelaskan identifikasi temuan dari SSP dan DSP. Untuk SSP, jika temuan cacat Jika temuan cacat sangat sedikit atau memenuhi batas acceptance number, maka lotnya itu diterima. Sedangkan jika jumlah cacat melewati rejection number, maka lotnya itu ditolak. Karena SSP hanya menggunakan satu tahap pemeriksaan. Keputusan langsung dibuat setelah infeksi selesai. Sedangkan DSP, keputusan dilakukan secara bertahap. Pada pemeriksaan pertama, jika jumlah cacat rendah, maka lotnya itu langsung diterima. Jika terlalu tinggi, maka langsung ditolak. Namun jika hasil namun jika hasil masih berada di area abu-abu, maka dilakukan pemeriksaan kedua. Setelah tahap kedua, jumlah cacat total dihitung kembali untuk menentukan apakah lot diterima atau ditolak. Metode DSP lebih fleksibel dibanding SSP karena tidak langsung mengambil keputusan dari satu pemeriksaan saja. Oke, kita lanjut ke ketiga. Pada sheet ketiga ini eh, dilakukan perhitungan peluang penerimaan lot dan resiko perusahaan menggunakan distribusi binomial dan Poisson. Untuk SSP, eh, diperoleh peluang penerimaan lot dan resiko perusahaan menggunakan distribusi binomial dan Poisson. Untuk SSP, peluang penerimaan lot sebesar 0,00013. Risiko perusahaannya itu sebesar 0,991. Sedangkan untuk DSP ini peluang penerimaan lot sekitar 0,000028. Risiko perusahaannya sebesar 0,9997. Hasil ini menunjukkan bahwa probabilitas menerima lot sangat kecil karena standar sampling yang digunakan cukup ketat.
Selain itu, resiko perusahaan juga sangat tinggi, yang berarti kemungkinan perusahaan mengalami kerugian akibat keputusan sampling cukup besar. DSP itu memiliki peluang penerimaan sedikit lebih besar dibanding SSP karena adanya pemeriksaan dua tahap. Kalau dianalisis lebih dalam, eh, angka risiko yang sel- angka risiko yang terlalu tinggi sebenarnya jadi sinyal bahwa sistem sampling belum tentu efisien untuk kondisi produk nyata. Kalau perusahaan terlalu ketat, lot bagus bisa ikut ditolak dan biaya produksinya jadi membengkak. Oke, untuk sheet yang keempat ini dilakukan simulasi risiko konsumen menggunakan beberapa nilai P yang lebih besar dari AKL. Di sini dihitung probabilitas penerimaan lot atau PA pada SSP dan DSP. Pada SSP, saat nilai P meningkat, probabilitasnya itu probabilitas penerimaan lot menurun. Contohnya pada P sebesar 0,1. Pada P sebesar 0,1 probabilitas penerimaan sekitar 0,676. Sedangkan DSP-nya probabilitas penerimaan mencapai sekitar 0,980. Hal ini menunjukkan eh, hal ini menunjukkan bahwa DSP lebih mudah menerima lot dibanding SSP. Keuntungan SSP, keuntungan DSP adalah proses inspeksi lebih efisien. Namun kelemahannya kemungkinan produk cacat lolos ke konsumen juga lebih besar. Sedangkan SSP lebih ketat sehingga kualitas produk yang diterima itu lebih terjaga. Jadi di tahap ini terlihat trade-off antara efisiensi dan kontrol kualitas. Oke, pada sheet 4B dilakukan perhitungan AOKI dan AOKL. AOKI atau Average Outgoing Quality menunjukkan rata-rata kualitas produk setelah proses inspeksi. Sedangkan AOKL merupakan batas maksimum kualitas buruk rata-rata yang mungkin diterima konsumen. Berdasarkan hasil perhitungan, eh, AOKL SSP sekitar 0,066, AOKL DSP sekitar 0,071 gitu. Terus nilai AOKL SSP itu lebih kecil dibanding DSP. Artinya SSP menghasilkan kualitas output yang lebih baik karena lebih sedikit produk cacat yang lolos ke konsumen, karena lebih sedikit produk cacat yang lolos ke konsumen. Sedangkan DSP memiliki AOKL lebih tinggi karena metode ini lebih longgar dalam menerima lot. Semakin kecil AOKL, maka semakin baik kualitas hasil akhirnya. Pada sheet kelima dihitung potensi biaya yang muncul dari penerapan SSP dan DSP. Pada SSP diperoleh ATI sekitar 599,99. Oke, sekitar sekitar 0,000013. Sedangkan DSP ATI-nya sekitar 599,98. Dan AOKI-nya itu sekitar 0,000027. Dari hasil tersebut terlihat bahwa DSP memiliki jumlah infeksi rata-rata yang sedikit lebih rendah sehingga biaya infeksinya itu lebih hemat. Namun AOKI DSP lebih besar dibanding SSP, yang berarti eh, namun AOKI DSP lebih besar dibanding SSP yang berarti kemungkinan produk cacat keluar ke konsumen juga lebih tinggi. Jadi DSP unggul dari sisi efisiensi biaya, sedangkan SSP unggul dari sisi kualitas output. Kalau perusahaan cuma fokus hemat infeksi tanpa lihat dampak kualitas, resiko bisa balik nyerang lewat komplain pelanggan dan penurunan reputasi.
Oke, pada sheet terakhir dilakukan analisis perbandingan antara SSP dan DSP. Dari resiko SSP dan DSP memiliki nilai resiko yang hampir sama. Namun DSP lebih sedikit rendah. Dari sisi kualitas output, SSP memiliki LVL lebih kecil dibandingkan DSP, sehingga kualitas hasil infeksinya lebih baik. Sedangkan eh, dari sisi biaya, total biaya DSP lebih rendah dibandingkan SSP. Artinya, SSP itu lebih cocok jika perusahaan ingin menjaga kualitas produk secara ketat. Sedangkan DSP lebih cocok jika perusahaan ingin efisiensi biaya dan waktu inpex. Jadi kesimpulannya itu tidak ada metode yang benar-benar paling sempurna. Pemilihan metode pemilihan metode itu tergantung prioritas perusahaan apakah lebih menggunakan kualitas produk atau efisiensi operasional. Jadi mungkin segitu aja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.